Salam, selamat pagi. Majelis Jemaat GKST Gloria Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh warga GKST Gloria Jakarta, bahkan seluruh saudara-saudara yang pada hari ini juga ikut serta atau berkenan mengikuti ibadah Minggu live streaming yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Semoga pelayanan ibadah dan pemberitaan firman hari ini meneguhkan dan menguatkan serta mengokohkan iman percaya kita untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Sebelum kita memasuki ibadah ini dan memulaikannya, mari kita teduhkan diri sejenak. Marilah saudara-saudara kita bangkit berdiri. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Sebab dialah Allah dekat, dan dikala umat gembalaannya, dan kawanan domba tuturan tangannya. Sungguh, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Yesus. Menyembah Kristus Tuhan, muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah malam dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhan kerebutan padanya, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Anggapnya seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala harapanku. Hidupku takkan ku ikuti penuh, cara Tuhan mengasihiku. Silakan kembali. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5 kita ucapkan secara berbalasan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu
yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupku dari lubang kubur, yang memegang engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Saudara-saudara, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita adalah orang-orang berdosa dan tak layak di hadapannya. Saudara-saudara, marilah dengan rasa malu dan dengan kerendahan hati, kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita mengucapkan doa pengakuan bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah-Nya. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Mari kita bangkit berdiri dan dengarkanlah hukum Allah menurut Roma pasal 13 ayat 8 sampai 10 demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia,
ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan membunuh, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Akan putih dan bersih, walau dosamu merah akan putih dan bersih, walau merah batu isi dan putih bersih, walau dosamu merah, walau dosamu merah akan putih dan bersih, akan putih dan bersih. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu. Pandanglah aku menyembah sabda Tuhanmu. Tuhan mau mengampuni, Tuhan mau mengampuni, melupakan dosamu, melupakan dosamu. Silakan kembali. Kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-48. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai hamba-Mu pada saat ini. Karuniakanlah kepada hamba-Mu kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga kami sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai dengan ayatnya yang ke-48, kami membacakannya demikian. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal bersama beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu seorang teman pendeta menceritakan kisah pelayanan seorang pendeta yang melakukan pelayanan di pedalaman Afrika. Jadi sebelum pendeta tersebut berangkat ke daerah pedalaman Afrika, dia sudah mulai mempersiapkan segala-galanya. Tentu dia mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhannya, tetapi dia memikirkan bahwa sampai di Afrika, dia akan menjumpai orang-orang itu, melayani mereka, menunjukkan kasih, menolong, memberikan perhatian, pokoknya melakukan semua yang baik sebagai nilai-nilai hidup Kristiani. Akan mengajarkan mereka bagaimana menyapa, mengajarkan mereka bagaimana melakukan sesuatu yang disebut perilaku-perilaku dan buah-buah daripada moral Kristiani, akhlak Kristiani. Maka tiba pada saatnya dia pun berangkat. Lalu sampailah dia di Afrika, lalu kemudian dia menuju ke tempat yang dimaksud. Ketika dia sampai di suatu kawasan, lalu kemudian dia menurunkan barang-barangnya, tahu-tahu warga masyarakat sudah menjemput dia. Lalu ketika dia mau mengangkat barang, warga masyarakat yang datang menjemput dia, kemudian memberikan tenaganya, mengatakan, mari saya yang mengangkat barang-barang. Bahkan juga mereka menemani, lalu kemudian terus mengantar dia ke rumah di mana dia akan tinggal. Nah, di rumah itu warga yang lain datang, membersihkan rumah, lalu kemudian mereka menanyakan apa yang diperlukan. Semua perlakuan masyarakat begitu baiknya. Jadi saudara-saudara, pada malam hari dia berenung. Ternyata sebelum saya tiba di sini, Kristus sudah ada di antara mereka. Sebab apa yang mereka perbuat kepadaku adalah suatu sikap yang sejajar dengan nilai-nilai Kristen. Saudara-saudara, kadangkala kita berpikir bahwa kehidupan Kristiani adalah suatu kehidupan yang khusus. Memang khusus, tapi seringkali orang berpendapat bahwa hanya kitalah yang memiliki kebaikan itu, bahwa hanya kitalah yang memiliki anugerah itu. Sementara di luar sana atau di tempat lain tidak ada. Keliru. Oleh sebab itu, hari ini kita membahas bahwa Roh Kudus bekerja atau Roh Tuhan bekerja melampaui agama-agama, melampaui dinding gereja, melampaui kekristenan. Karena apa? Karena Tuhan juga bekerja di mana-mana, sekehendak dan sebebas dia ingin melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk berpikiran lebih terbuka, karena jangan sampai kita berprinsip kerdil sebagai orang Kristen, pikiran kita terkurung dengan pikiran yang eksklusif. Karena kita menganggap bahwa hanya kepada kita sajalah Tuhan berkarya, di tempat lain tidak. Saya punya pengalaman sendiri ketika melakukan studi agama-agama, secara khusus studi Islamologi, ada banyak kebaikan-kebaikan di luar kita yang begitu menawan. Dan saya yakin itu adalah bagian dari pekerjaan Tuhan juga di tengah-tengah mereka. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa hanya kitalah yang menjadi ajang atau tempat Tuhan bekerja, terutama Roh Kudus bekerja. Kita perhatikan apa yang dialami oleh Petrus. Sebelum pembacaan tadi, diceritakan bahwa Petrus pada suatu waktu ketika dia tinggal di Yope, lalu kemudian merasa lapar. Dia ingin makan. Nah, dia berdoa pada siang hari itu. Kemudian ada penampakan daripada Tuhan. Tuhan menunjukkan kepadanya suatu hal, yaitu makanan dari berbagai-bagai jenis. Dan makanan itu menurut tata cara orang Yahudi sesuatu yang diharamkan dan tidak boleh dimakan. Petrus mengatakan bahwa itu tidak boleh kami makan. Saudara-saudara, Yesus kemudian, Roh Tuhan kemudian memberitahu kepada Petrus bahwa apa yang halal menurut aku adalah halal dan kamu boleh memakannya. Tapi Petrus kita tahu adalah orang yang gigih.
Dia tetap pada prinsipnya tidak boleh. Itulah sebabnya penampakan yang sama terjadi sampai 3 kali. Lalu dia mengalah. Saudara-saudara, penglihatan itu mau menunjukkan kita tidak bisa memperhadapkan prinsip-prinsip kita sebagai satu-satunya yang tertinggi dengan nilai-nilainya yang paling maksimal kepada Tuhan. Kadangkala gereja menjadi ribut atau kacau karena hal-hal seperti itu. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang paling mutlak. Tuhan bisa membaharui, Tuhan bisa mengubahkan segala sesuatu. Dan itu terjadi pada diri Petrus. Sehingga akhirnya dia mengalah dan kemudian dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Penampakan itu bukan soal makanan semata, melainkan ada pesan yang lain. Apa pesan itu? Kisahnya seperti ini. Di Kaisarea ada seorang perwira. Nah, prajurit itu disebut sebagai prajurit Itali. Dia seorang saleh. Memang dia bukan orang Yahudi, bukan juga beragama Yahudi. Tetapi menariknya, dia mempraktekkan suatu kesalehan yang sering kita jumpai di kalangan orang Yahudi, bahkan sangat saleh. Dia memberi sedekah, dan itu kemudian menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan mendengarkan doa-doanya. Lalu kemudian firman Tuhan melalui malaikat mengatakan kepada Cornelius yang menjadi kisah tadi sebagai prajurit Itali. Temuilah atau panggillah Petrus datang ke rumahmu. Dia menyuruh kemudian dua orang hambanya bersama satu prajurit yang setia untuk menemui Petrus di Yope. Nah, singkat cerita terjadilah perjumpaan. Lalu Petrus datang menemui Cornelius dan keluarganya di Kaisarea. Saudara-saudara, ada aspek menarik dari pengalaman rohani masing-masing, baik Cornelius dan keluarganya juga Petrus. Saat mereka berdoa, lalu Tuhan kemudian menyatakan sesuatu yang besar dalam kehidupan mereka. Baik Petrus melalui penglihatan maupun Cornelius melalui anugerah, di mana dia kemudian mendapatkan jalan keselamatan melalui kehadiran Petrus yang melayani mereka. Intinya yang saya mau katakan dari hal itu adalah jangan berhenti berdoa dan saling mendoakan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan sedang mengatur sesuatu yang besar di hadapan kita untuk terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi dalam masa-masa sekarang ini, sungguh saya mau mengatakan jangan berhenti berdoa. Sebab doa-doa yang dinaikkan oleh semua orang, apalagi kalau kita mempunyai sesuatu rencana, doa-doa bersama itu kekuatannya dahsyat sekali. Jadi doa siapapun yang dinaikkan itu akan menjadi tanda bahwa Allah sedang bekerja. Kita tidak mengetahui, tapi Tuhan bekerja melalui Roh-Nya yang kudus sebagaimana terjadi pada Cornelius dan keluarganya. Akhirnya kemudian Petrus datang, dia melakukan pelayanan bagi keluarga Cornelius. Yang ditekankan dalam pembacaan tadi, ketika Petrus menyampaikan pemberitaan firman, lalu turunlah Roh Kudus. Dan turunnya Roh Kudus sebagai peristiwa yang kedua setelah turunnya Roh Kudus yang pertama, yang nanti pada tanggal 21 Kamis mendatang akan kita rayakan, kemudian membuat seluruh orang-orang bersunat, orang-orang Yahudi yang taat Taurat, tercengang-cengang sebab mereka melihat Roh Kudus bekerja, Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Itulah pada awalnya tadi saya mengatakan, sungguh kita tidak pantas untuk mengatakan cuma kitalah sebagai orang-orang yang menjadi tujuan karya Allah. Di luar kita juga Allah bekerja. Hanya kita tidak mengetahui dan kita tidak melihat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, pekerjaan-pekerjaan gereja tidak boleh hanya dibatasi atau terkurung dalam dinding gereja, terkurung dalam denominasi kita, terkurung dalam ordonansi kita, terkurung dalam organisasi kita. Kita harus membuka diri seluas-luasnya. Sebab Roh Tuhan juga bekerja di tempat-tempat yang lain. Kita hanya hendak pergi untuk melayani dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Supaya apa yang terjadi di luar sana sebagai bagian dari karya Tuhan juga dapat kita lihat. Saudara-saudara, dari sinilah kemudian kita bisa mengembangkan teologi yang disebut teologi agama-agama. Bagaimana kita mengakui agama-agama yang lain,
dan terutama menghormati dan menghargai mereka juga bekerja sama. Sebab yang sangat disayangkan kalau kita merasa bahwa kitalah yang kemudian menjadi pilihan satu-satunya, lalu muncullah sikap-sikap eksklusif yang beberapa waktu, beberapa masa sempat dibahas sebagai sikap yang harus disingkirkan dari kehidupan Kristiani. Memang ayat Alkitab itu selalu eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena dia menyangkut iman yang sangat mendasar antara kita dan Tuhan. Tapi iman yang sangat eksklusif dalam arti betul-betul iman yang kokoh kuat itu harus dijabarkan, diterjemahkan menjadi iman yang inklusif. Apalagi kita di Indonesia, konteksnya plural, kita harus mampu untuk bisa bekerja sama dengan orang lain, dengan agama yang lain, tanpa kita kehilangan iman kita sendiri. Nah, Petrus melakukan itu dan dia sungguh sangat disadarkan bahwa pekerjaan Tuhan itu luas. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengembangkan pelayanan kita yang berdimensi luas, yang bukan hanya terkurung dalam diri kita. Kalau kita merenungkan kembali apa yang terjadi pada saat ini, di mana kita harus stay at home, kita harus membatasi diri karena kita mau memerangi wabah COVID, lihatlah gereja-gereja kita kosong semuanya. Saya kalau menonton YouTube mengenai ibadah-ibadah live streaming, sebelum ibadah biasanya ditayangkan ruang ibadah yang kosong, atau ada prosesi dari depan gereja menuju ke altar, di mana ruangan kosong, sedih rasanya. Sepertinya semua itu tidak punya nilai apa-apa. Ya, dan itu benar. Gereja itu bukan tempat kita untuk menautkan seluruh pengharapan kita. Dia hanya gedung semata yang diberikan Tuhan untuk menjadi tempat beribadah. Mungkin ini harus terjadi. Barangkali kita orang Kristen terutama sudah punya kebanggaan rohani tentang gereja-gereja kita yang megah dan mahal-mahal itu. Tapi pada saat-saat seperti ini tidak ada nilainya, bukan? Gereja itu adalah kita sendiri. Gereja itu adalah rumah kita, keluarga kita. Oleh karenanya, saudara-saudara, mari seperti yang saya katakan tadi, kita mengembangkan suatu pelayanan yang terbuka. Tidak lagi kemudian kotak-kotakan diri karena denominasi, karena ordonansi, karena doktrin. Melainkan kita harus bekerja sama. Antar kekristenan harus bekerja sama, antar denominasi harus saling membangun, lalu kemudian antar agama. Tentang bagaimana nilai-nilai yang mendasar dari iman kita, kita harus membuktikan di semua area di mana kita melakukan pergaulan dan kerjasama. Saya sungguh sangat berharap semua kita dari pengalaman selama wabah COVID ini mengancam kita dan membuat kita harus berdiam di rumah, melahirkan renungan-renungan yang baru. Kita harus tetap maju, kita harus tetap beriman, kita harus memperluas pengalaman beriman kita sampai seluas-luasnya. Ketahuilah, Roh Tuhan bekerja melampaui diri kita, melampaui kekristenan kita, melampaui agama-agama. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang telah kita dengarkan, kita memuji Tuhan dengan nyanyian tak satu pun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Poso. Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan Kau ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniaya Kau, penderitaan Kau,
yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Sakit penyakit pencobaan tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, dan Kau, Yesus, sahabatku. Nyantaro damai hati, Oilah yang kuiringkan tubuh, kayu gambaran kasih asihku. Beda ini, Nyantaro damai hati, Oilah yang kuiringkan tubuh, kasih amarah berikan tubuhku. Beda ini, Nyantaro damai hati, Oilah yang kuiringkan tubuh, kayu amarah memperbutuhkan. Beda ini, Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat kata Tuhan Yesus. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai 21. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita
sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita mendoakan persembahan kita juga dirangkaikan dengan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas ibadah ini. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh menguatkan kami untuk menjalani kehidupan di pekan yang baru. Kami mendoakan saudara-saudara kami dalam keadaan yang sakit. Ibu Velma Pasoa Valentan, Ibu Maureen Haman, Saudara Willy Boung, Bapak Rosano Robert Punggundapung, Saudara Marcel Mangelam, Ibu F. Penyami Sigilipung atau Mama Diana, Saudari Yerlin Galamba. Tuhan, kami juga mendoakan yang bersama-sama kami dalam ibadah ini, Ibu Silvi Timisela juga dalam keadaan yang sakit. Boleh datang bersama-sama dengan anak terkasih Marcelia. Semua saudara yang sakit bersama Ibu Silvi, kami mohon kepadamu dalam doa ini. Tuhan berkati mereka, pulihkanlah mereka. Kami mendoakan yang dalam pemulihan, Ibu Foni Krishna Pagala Galambang, Bapak Onja Tobondong, Bapak Robin Mangela, dan yang lainnya juga dalam proses pemulihan atas keadaan mereka yang sakit, beroleh kepulihan, dan dalam perawatan. Kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kuat kuasa Roh yang Kudus akan mengukuhkan kekuatan dalam diri mereka. Bapa, kami mendoakan saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran, Ibu Penatua Kristiana Pergiwati Putosi tanggal 11 Mei yang lalu. Saudari Lani Manjayo tanggal 12 Mei yang lalu. Ibu Penatua Yurlin Ngurpoa kemarin. Biarlah kasih karunia menyertai saudara-saudara kami yang berulang tahun di seluruh kehidupannya. Kami juga mendoakan saudara-saudara keluarga khususnya yang berulang tahun pernikahan. Bapa, berkatilah mereka supaya mereka tetap dipersatukan dalam kasih setia Tuhan. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang mengalami dampak daripada pembatasan jarak akibat wabah COVID-19. Tuhan, tolonglah keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan. Kami mendoakan aksi Gloria Peduli dari jemaat ini, supaya boleh melanjutkan pelayanannya yang kami rencanakan akan melakukan penyaluran sembako pada tahap yang berikutnya. Tuhan memberkati seluruh donatur, Tuhan memberkati pada warga jemaat yang memberikan persembahan-persembahan mereka. Tuhan memberkati semua orang, baik dari dalam jemaat maupun dari luar jemaat, yang memberikan perhatian dan kasih-Nya dalam rangka Gloria Peduli. Kami mendoakan para pemuda, kami mendoakan para anak-anak yang ada di perantauan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka semuanya. Kami mendoakan orang tua kami yang jauh dari kami atau bersama dengan kami. Kiranya kasih juga Tuhan juga akan menyertai mereka. Kami mendoakan panitia pembangunan. Tuhan memberkati seluruh rencana dari panitia. Kami mendoakan pos kebaktian Cibubur. Tuhan memberkati pelayanan yang dilakukan di pos kebaktian Cibubur dan sekitarnya. Kami mendoakan seluruh pendeta dalam lingkungan pelayanan kami, Pendeta MC Nubi, Pendeta MY Kesodu, Pendeta Boger Siwi, Pendeta M Tomanam,
Pendeta Sinar Putosi, Pendeta Agnita Tauno, Pendeta Dian Patigu, Pendeta Abdi Jainal Tanjikoting, Pendeta Henry Wulur, Evangelis Ritson Manyonyo, dan pendeta-pendeta yang lain yang memberikan kasih, perhatian, dan pelayanannya juga datang memberitakan firman di pelayanan-pelayanan ibadah kami. Kami mendoakan GPN Galilea yang terus menyokong bahkan menjadi mitra dalam pelayanan kami. Tuhan memberkati pendeta, majelis, bahkan jemaatnya. Kami mendoakan bangsa dan negara kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah. Biarlah Bapa, semua langkah yang dilakukan untuk memerangi wabah COVID-19 bisa diwujudkan. Kami mendoakan para tenaga medis dimanapun berada. Kami memohon kasih-Mu Tuhan melindungi mereka. Juga kami mendoakan tenaga medis dari jemaat kami, Diaken Risma Tadayu dan Yuliana Poikelo. Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka semua. Kami mendoakan Kepulauan Sulawesi dan seluruh hal yang dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas, terutama memerangi COVID-19. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan di sana, juga Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati semua pelayanannya, memberkati gereja-gereja, termasuk gereja-gereja kami di DKI. Tuhan, Engkau memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kami mendoakan semua saudara yang ikut beribadah bersama-sama dengan kami saat ini. Secara khusus kami mendoakan Saudara Eko dan Peti yang sedang menanti kelahiran buah hati mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami juga mendoakan Hendro dan Risma dimanapun mereka berada yang setia untuk mengikuti ibadah-ibadah ini. Kami mendoakan semua kami dalam kehidupan kebersamaan dan pelayanan-pelayanan kami. Tuhan tolong majelis kami, Tuhan tolong semua orang yang terlibat dalam pelayanan. Kemudian kami menyerahkan juga setiap kami yang ada di rumah ini yang melakukan persiapan-persiapan dan segala sesuatu dalam rangka kelancaran ibadah live streaming ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa berserah kepadamu Tuhan memimpin kami hari ini. Inilah doa kami panjatkan kepadamu Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, beberapa pengumuman kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih atas kesediaan dan juga perkenan dari seluruh Bapak Ibu, baik dari KST Gloria Jakarta atau dari jemaat yang lain yang turut serta dalam ibadah-ibadah termasuk ibadah hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, warga jemaat, dan setiap orang pribadi yang telah berkenan menyerahkan persembahannya, menyerahkan dananya, bahkan juga materinya untuk mendukung pelayanan aksi Gloria Peduli. Sebab kita berencana untuk tetap melanjutkan penyaluran sembako kepada keluarga-keluarga yang terdampak pada beberapa bulan ke depan. Semoga Tuhan memberkati pelayanan ini. Kami juga menyampaikan bahwa pada hari Kamis depan, Kamis yang akan datang tanggal 21 Mei, kita akan melaksanakan ibadah dalam rangka memperingati dan merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Jadi ibadah akan dilaksanakan secara daring, secara live streaming, dan dilaksanakan pada pukul 10. Nanti kami mengedarkan panduan ibadah atau liturginya. Saudara-saudara, kami juga menyampaikan bahwa ibadah pada hari Minggu yang akan datang dibuat seperti ini. Kita masih melaksanakannya secara live streaming. Semoga tidak mengurangi kerinduan Bapak Ibu Saudara untuk bersekutu di rumah masing-masing untuk memuliakan Tuhan kita dan untuk menyatakan kerinduan persekutuan kita walaupun dalam jarak yang terpisah. Demikianlah beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dari pelayanan-pelayanan selama ini, kiranya Tuhan yang menyempurnakannya. Terima kasih. Marilah kita bangkit berdiri.
kita akan mengakhiri kebaktian kita. Saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut. Tuhan dekat kepadamu di sepanjang jalan hidup. Engkau milikku abadi, segalanya bagimu. Di sepanjang jalanku, ingin ku bersamamu. Ku dekat padamu, ku dekat padamu. Di sepanjang ziarahku, ingin ku bersamamu. Kami mampu berjuru, mengaku remuyaku, sangkaran ketika kami membelaiku, menyembari kami, menyembari kami, sangkaran ketika ku menyembari kami. Panjangkan umur hidupku, panjangkan pakaianku, padaku barangkali kami membelaiku, menyembari kami, menyembari kami, padaku barangkali kami membelaiku. Jemaat, lanjutkanlah kehidupanmu dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom.